Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi bersama kami dalam pelajaran muatan lokal. Pada pertemuan kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang teknologi pengemasan. Adapun yang akan kita bahas pertama adalah pendahuluan, yaitu tentang sejarah kemasan itu sendiri. Lalu yang kedua, fungsi kemasan. Yang ketiga, jenis-jenis kemasan berdasarkan bahan maupun bentuknya. Dan yang keempat adalah pelabelan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang sejarah kemasan. Jika kalian lihat beberapa gambar produk makanan berikut ini, dikemas dengan bahan-bahan yang masih tradisional. Bagian sudut kiri atas, ini yang disebut dengan besek, terbuat dari kulit bambu yang dianyam. Lalu bagian bawahnya, ini adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat. Yang ketiga di pojok kiri bawah, ini adalah makanan khas dari Sumatera Selatan ya, kita kenali namanya bonggol. Lalu yang bagian tengah ini pasti tidak asing lagi ya, ini adalah lontong. Yang lebih sehat tentunya ini dikemas dengan menggunakan daun pisang. Dan ini meninggalkan warna hijau alami pada bagian sekitar bagian luar dari lontong ya. Lalu yang di bawah lontong ini adalah kemasan yang menggunakan kulit buah kelapa ya, atau yang sering kita kenal dengan tempurung atau batok kelapa. Lalu yang terakhir yang ada di sudut kanan atas, ini adalah pepes ikan ya, yang dikemas menggunakan batang dari bambu. Nah, yang berikutnya kita lihat dulu apa sih itu kemasan. Kemasan adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan tulisan, label, keterangan lain yang menjelaskan tentang isi, kegunaan, dan informasi lain yang perlu disampaikan pada konsumen ya. Nah, pengemasan sendiri adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Kemudian, faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan perubahan kemasan di masa sekarang? Yang pertama, pola hidup masyarakat yang sudah berubah. Jadi kita saat ini kan lebih memilih wadah atau tempat yang praktis ya, praktis kita gunakan, praktis kita bawa. Kemudian ada juga yang orang memilih praktis ya, nggak perlu dicuci, jadi langsung buang aja. Lalu untuk faktor yang kedua adalah meningkatnya industri, terutama di sini adalah industri pangan ya. Lalu faktor yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk mendesain kemasan-kemasan yang menarik. Lalu faktor yang terakhir adalah berkembangnya fungsi pengemasan itu sendiri. Jadi itu tadi ya, fungsinya bukan sekedar wadah dan tempat. Fungsi kemasan ada 4, kita lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi containment, untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kontaminasi dari apa? Bisa dari debu, kotoran, yang kalau kita lihat atau amati menggunakan mikroskop, bisa jadi ini mengandung bakteri ataupun kuman dan jamur-jamur yang dapat mengurangi mutu. Lalu fungsi yang kedua, proteksi ya, melindungi bahan pangan yang dikemas dari kerusakan selama proses distribusi maupun proses penyimpanannya. Ingat, ada 3 jenis kerusakan pangan, yaitu kerusakan kimiawi, kerusakan fisik, maupun kerusakan secara biologis. Nah, di sini contohnya pada bungkus ini, kalau kalian amati di sini ada 2 jenis kerusakan ya. Yang pertama, ini karena bungkus plastiknya sangat tipis, sangat mudah untuk digigit atau dirobek oleh hewan pengerat ya. Sehingga di sini ketika lubang gigitannya lumayan besar, si tikus ini bisa masuk ke dalam kemasan tersebut, bisa keluar, akhirnya produk makan ini tidak layak untuk dijual. Kemudian kerusakan yang berikutnya ini karena kemasan ini cukup tipis dan tidak kedap udara ya. Nah, kalian mungkin pernah melihat ada beberapa produk pangan yang kalau dikemas itu dalam keadaan vakum ya, vakum dipres untuk mencegah adanya oksidasi ya, proses oksidasi yang dapat mempercepat kerusakan secara kimiawi ataupun secara biologis. Nah, contohnya di sini produk ini lebih cepat rusak dan berjamur ya.
Fungsi yang ketiga, yang kami harapkan bahwa kalian bisa memilih kemasan yang tepat, yang sesuai dengan standar mutu produk. Jadi kalian pertimbangkan bentuk, ukuran, bobot, dan jenis dari produkmu. Misal kalau kamu bikin sirup itu kan sifatnya cair ya. Maka pilihlah kemasan yang jangan sampai cairan tersebut bocor. Lalu dari segi ukurannya, jangan sampai ketika pembeli membuka kemudian dilihat isinya kok sedikit sekali ya, tentunya orang akan kecewa dengan misalkan membeli dengan harga segitu, ternyata yang didapat sangat sedikit. Nah, ketepatan pemilihan kemasan ini juga bisa mempermudah dalam proses pemakaian, penyimpanan maupun proses distribusinya. Lalu fungsi kemasan yang keempat, communication. Jadi diharapkan bahwa kemasan-kemasan yang ada sekarang ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan bisa meningkatkan daya tarik ya. Jadi kalau kita bandingkan dari 3 gambar ini, yang paling atas ya, yang bening ya, polos ini adalah kemasan, termasuk kemasan yang masih sangat sederhana. Memang ini terlihat lebih original, tetapi tidak ada gambar dan tidak ada tulisan atau informasi. Lalu pada kemasan kedua ini semi modern lah ya, karena ini sudah lumayan tebal, bentuknya juga sudah lumayan bagus, tetapi belum disertai dengan gambar dan tulisan. Nah, pada gambar yang ketiga ini sudah terlihat, oh di sini disertai dengan gambar dan tulisan sehingga terlihat lebih menarik. Jadi kalau di pasar modern, tentunya kemasan yang ketiga inilah yang lebih banyak dipilih oleh pembeli ya, karena di situ disertai dengan gambar yang menarik dan tulisan-tulisan yang memberikan informasi yang jelas. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kemasan. Berdasarkan strukturnya ada 3 jenis ya. Yang pertama kemasan primer. Kemasan primer sendiri adalah kemasan yang langsung kontak dengan produknya. Kemudian kemasan kedua yang sekunder. Nah, contohnya di sini ada kaleng-kaleng, dimasukkan dalam satu kardus. Satu kardus misalkan isinya adalah 30 kaleng. Maka kardus ini fungsinya sebagai kemasan sekunder. Lalu yang ketiga, dalam proses penyimpanan ataupun distribusinya, pengangkutan, dibutuhkan kemasan yang lebih tentunya membuat produk ini lebih aman ya. Lebih aman, di sini disiapkan peti kemas. Nah, ini termasuk kemasan tersier, atau kalau yang mungkin ada kemasan yang lebih besar lagi itu kemasan kuarter. Nah, di sini adalah jenis contoh lain ya, contoh lain untuk produk misalkan biskuit lalu permen. Ini adalah contoh produk ya yang ada 2 kemasannya. Kemasan ini berisi 9 bungkus. Jadi bungkus-bungkus kecil inilah yang kita sebut sebagai kemasan primer, sedangkan yang besar ini adalah kemasan sekundernya. Nah, sekarang kita bahas jenis kemasan berdasarkan bahannya. Jadi ini bahannya dari yang bahan yang tadi ya, kemasan tradisional sampai ke yang kemasan modern. Nah, ini ada contohnya yang logam ya, bentuk kaleng, lalu kaca, bentuk botol kaca di sini, lalu plastik sendiri, contohnya macam-macam ya, dari yang lembaran atau yang bentuknya kotak atau yang botol seperti ini. Lalu ini adalah kemasan kertas. Nah, masing-masing bahan kemasan ini mempunyai kelebihan ataupun kelemahannya. Kemasan logam itu kekuatannya lumayan ya, lumayan bagus. Biasanya digunakan untuk produk cair ya, seperti jamur kaleng atau sarden. Lalu untuk kemasan kaca bisa kedap terhadap gas dan uap ya. Jadi itu yang pertama, bisa disterilkan ya, tahan panas. Lalu tidak bereaksi dengan produk. Jadi produk itu lebih terjaga dari mutunya, terutama aroma, rasa dan warnanya itu tidak berubah. Oke. Nah, ini adalah 3 jenis bahan kemasan yang paling mudah untuk kita temukan. Nah, kemudian jenis kemasan berdasarkan bentuknya. Nah, ini jadi bisa dibentuk atau enggak ya. Yang pertama, kemasan yang kaku. Kaku itu contohnya yang tadi bahan logam, kayu, kemudian karton yang tebal, dan bahan kaca. Ya, jadi ini agak susah untuk kita bentuk sendiri. Kemudian
Bentuk kemasan yang ketiga, semi kaku. Jadi masih bisa lah ya kita bentuk, contohnya ini yang bahan aluminium ya, lebih mudah. Kemudian karton. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, ini contoh yang karton. Lalu yang ketiga, kemasan yang fleksibel, lebih mudah kita bentuk sendiri ya. Ya, paling mudah dan paling banyak kita temukan adalah plastik ya, jenis kemasan plastik. Dari segi harga memang relatif paling murah, kemudian untuk biaya transportasi pun ya, untuk kemasan plastik ini sangat ringan, sehingga banyak toko-toko online itu memilih plastik sebagai kemasannya. Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jadi kita bisa amati ini biasanya kalau pada kemasan ya, pada kemasan plastik ya, kemasan plastik itu ada di bagian bawah. Apa sih artinya? Nah, kita lihat pada tabel berikut ini ya. Jadi untuk kode 1 ini ya memang rekomendasinya hanya boleh sekali pakai, kode 1 dan 2. Jangan untuk dipakai kembali. Misalkan botol itu tadi ya isinya sudah habis, lalu kamu pakai untuk bahan lain ya, sebaiknya tidak, jadi langsung buang aja. Lalu untuk kode 3 ini bisa kita temukan untuk botol sampo, ada juga untuk pipa saluran air atau ya, tapi biasanya pipa saluran air nih sekarang sudah banyak yang mengiklankan bahwa ini tidak mengandung racun yang berbahaya untuk kesehatan. Lalu kode 4 ini contohnya adalah kantong asoy. Kode 5, nah kode 5 ini termasuk yang bagus ya, bisa untuk pembungkus biskuit ya, lumayan cukup tebal, bisa untuk botol minuman, kemudian pipet ya. Nah, ini memang direkomendasikan untuk penyimpanan bahan makanan dan minuman. Lalu kode ke-6, contohnya styrofoam. Ini tidak direkomendasikan untuk makanan ya. Kalaupun sekarang mungkin kalau kita beli produk-produk makanan, salah satu permasalahan kesehatan jika menggunakan styrofoam ini penyakit degeneratif, contohnya adalah penyakit kanker. Ada simbol cangkir dan garpu. Oh, berarti memang kemasan ini bisa untuk menyimpan makanan. Lalu kode gelombang radiasi. Oh, berarti ini bisa untuk dipanaskan tetapi dengan microwave ya. Kemudian nah, kalau tidak ada simbol oven berarti nggak boleh ya. Lalu di sini ada simbol piring di air. Oh, berarti produk ini aman, kemasan ini aman jika dicuci menggunakan mesin cuci piring. Lalu simbol salju. Oh, berarti kemasan ini aman, tidak rusak kalau disimpan di freezer. Kemudian, nah yang simbol yang terakhir ya, simbol grill ini. Oh, berarti kemasan ini aman jika dipanaskan menggunakan api ya, simbol grill ini. Nah, kalau ada coret kayak gini ya jangan dilanggar ya. Labelan atau labeling. Nah, di sini mencontohkan kalian bisa menggunakan kemasan plastik ya. Kemudian plastik itu kamu tempel dengan label yang sudah kamu buat. Jadi yang dibuat tidak sekedar logo tetapi disertai dengan komponen-komponen yang harus ada pada label. Nah, komponennya apa aja? Kita lihat. Jadi di sini Ibu contohkan tentang label kopi dengan merek nenek moyang. Jadi pada label yang kalian buat harus mengandung 4 komponen yang dicetak tebal ya. Jadi yang pertama harus ada nama dan merek produk. Jadi di sini contohnya adalah nama produknya adalah kopi ya, kopi deplok. Kemudian berarti kalau kamu bikin, misalkan kamu bikin permen ya tulislah permen jahe. Kemudian mereknya apa? Jadi kalian harus pikirkan, ciptakanlah nama merek produkmu yang menarik ya. Boleh namamu, boleh nama yang orang yang kamu sayang, bisa jadi nama jalan tempat tinggalmu ya, dan lain-lain ya. Ciptakanlah merek yang menarik dan tentunya ada makna khusus ya. Lalu yang kedua, tuliskanlah berat bersih dari produkmu atau netonya. Jadi berat bersih ini benar-benar berat bersih ya. Nah, kalau cair berarti satuannya mililiter atau cc ya. Kemudian kalau itu produk padat maka dalam satuan gram. Jadi kalau misalkan kemasanmu itu cukup berat ya, timbanglah lalu dikurangi dengan berat kemasan. Yang ketiga, nah tulislah
nama produsen atau distributor. Nah, di sini peranan kalian bukan sebagai distributor ya, kalian peranannya di sini harus sebagai pembuat atau produsen. Nah, di sini contohnya di produksi ya, jadi boleh dicantumkan tempat produksi. Atau untuk kalian boleh kalian cantumkan nama IG ya, nama medsos kalian boleh, nomor WA kalian boleh. Nah, yang dimaksud dengan distributor di sini seandainya kamu ini hanya sebagai pemasar aja, atau misalkan kalau kalian pernah beli produk yang itu sifatnya impor, misalkan dari Malaysia, nah di situ di kemasan biasanya dituliskan diimpor oleh PT apa gitu ya. Nah, tapi jadi di poin ketiga ini kalian sifatnya ya peran kalian hanya sebagai produsen, bukan distributor. Kemudian poin yang keempat, nah kalian harus menuliskan komposisi bahan yang digunakan. Jadi misalkan kamu menggunakan temulawak. Nah, selain temulawak, produk yang kamu buat itu pakai apa? Misalkan pakai gula merah, pakai serai, maka cantumkanlah di situ. Tetapi kalau misalkan nih kalian mau mengkreasikan ya di luar dari resep yang ibu beri kemarin, kalian bisa cantumkan, oh ini resep rahasia keluarga, jadi kalau ada komponen-komponen kecil nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting komposisi bahan yang kalian gunakan di produkmu itu semuanya aman buat kesehatan. Nah, kemudian ini poin 5, 6, dan 7 ini yang tidak wajib kalian buat ya. Ada alasannya. Jadi yang kelima, legalitas. Legalitas itu ya harus ada perizinannya. Jadi resminya ya. Jadi legalitas ini harus mengurus misalkan di sini ada kode perizinan PIR ya, industri rumah tangga. Karena kalian belum bentuk industri jadi nggak usah ya. Yang lebih besar biasanya tuh pakai BPOM. Kemudian kalau mau dapat sertifikat halal yang ngurusnya ke MUI ya. Kemudian poin yang keenam, tanggal kadaluarsa. Karena kalian kan belum ada penelitiannya, produkmu itu tahannya berapa lama, berapa hari atau berapa bulan, maka ini tidak harus dicantumkan untuk tanggal kadaluarsa. Kecuali kalau memang kamu sudah pernah buat kemudian tahu bahwa produkmu itu tahan selama 3 bulan, nah itu boleh kamu cantumkan. Kemudian poin yang ketujuh, kode produksi. Kode produksi ini perlu dicantumkan untuk memang udah tingkatan industri ya. Jadi sudah pernah produksi selama beberapa kali. Jadi dicantumkan, kalau produksinya seminggu sekali, minggu ini kode 1, minggu depan kode 2, minggu berikutnya kode 3, dan seterusnya. Oke, saran ibu memang untuk jika kemasanmu itu dalam penyajiannya tidak hanya 1 kali konsumsi, maka ya sangat baik jika dituliskan saran penyajian. Misalkan, kalau misalkan kamu membuat yang serbuk minuman instan, bungkusnya hanya 1 kemasan besar seperti ini, maka tuliskan di saran penyajian. Misalkan kalau mau bikin 1 gelas itu kira-kira misalkan 1 sendok makan. Nah, airnya berapa mili? Ini tentunya kamu sudah uji coba ya di rumah ya. Misalkan kalau mau bikin 1 gelas butuh berapa sendok, kemudian airnya berapa mili, kemudian ini pakai air apa, air panas atau air dingin bisa. Nah, dicantumkan di saran penyajian. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ini ada bagian informasi nilai gizi, tentunya harus ada dari hasil uji lab. Oke, nah contoh di sini ini disertai dengan gambar. Nah, ini sangat dibutuhkan gambar atau foto produk seperti ini jika kemasanmu itu tidak transparan. Jadi produkmu tidak terlihat dari luar. Maka wajib mencantumkan foto seperti ini supaya ya tujuannya ini tadi pembeli itu tidak tertipu oleh isinya. Jadi harus sesuai dengan produk aslimu. Nah, di sini contohnya ya, Cindy itu nama merek produknya, lalu nama produknya sendiri adalah keripik ikan. Lalu di sini sudah ada sertifikat halalnya. Nah, kemudian tadi yang untuk produsennya ya ini diproduksi oleh PT apa bla 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 ya. Kemudian, nah ini tadi yang legalitasnya, ada nomor dari BPOM-nya ada. Lalu, nah ada keterangan tanggal kadaluarsanya, kemudian 130 gram ini netonya. Kemudian kalau sudah dipasarkan di pasar modern, ini tentunya sangat baik jika disertai dengan ada barcode-nya seperti ini. Jadi memudahkan ketika pembayaran di kasir ya. Kemudian, nah di sini ada contoh kode produksinya, OACG07. Lalu di sini disertai juga dengan ING itu informasi gizi ya.
disertai dengan ada tulisan simpan di tempat sejuk dan kering. Jadi ada saran harus disimpan di mana. Kemudian, nah bagian agak atas lagi ya, di sini ada informasi alergen. Nah, mudah-mudahan ya semua produk yang kalian buat ini tidak membuat orang alergi. Kemudian yang terakhir ya, bagian paling atas ini ada daftar bahan atau komposisinya. Jadi komposisi itu keripik ikan ini dibuat dari apa aja gitu ya. Jadi di sini informasinya sangat jelas. Oke, next di sini adalah contoh bentuk logo pada label. Jadi kalau di sini ada tulisan label produk sebenarnya kurang tepat ya. Ini hanya logo saja kalau seperti ini. Karena tidak mencakup tadi yang ada 7 komponen tadi. Nah, jadi tugas kalian sini yang pertama adalah kalian harus menentukan jenis dan bentuk kemasan yang paling tepat untuk produk empon-empon yang kamu buat. Kemudian yang kedua, buatlah label ya, label dengan 4 komponen yang ibu sebut tadi ya. Jadi usahakan memang labelmu itu bisa menarik pembeli gitu ya. Jadi di sini ada contoh, misalkan untuk kalau aku bikin cookies, aku pilih toples deh, toples kayak gini kan sekarang banyak ya orang jual toples-toples yang menarik ya. Kemudian nah nanti labelnya ya bisa ditempel ya. Jadi kemudian yang berikutnya ini contohnya kalau kamu bikin sirup, pakai botol nih, bisa botol plastik, bisa botol kaca. Kemudian bentuk kira-kira contoh labelnya tuh seperti ini ya, tinggal tempel juga. Nah lalu yang bagian bawah yang gambar kayak kucing ini ya, kalau ini langsung di print di plastiknya. Kalau memang kesulitan, memang lebih baik saran ibu label kalian itu langsung di print di kertas stiker aja, jadi langsung tempel di kemasan. Nah kemudian yang pojok kanan atas ini contohnya kalau kamu bikin permen, jadi permennya itu bisa kamu kemas pada plastik atau kertas minyak yang polos ya. Nah nanti itu dimasukkan dalam kemasan sekunder, ada bungkus yang cukup besar, satu bungkus permen itu isinya ada berapa permen. Nah nanti yang ada labelnya berarti yang kemasan sekundernya. Lalu yang di bagian kanan bawah ya, ini contohnya nih, misalkan kamu bikin serbuk minuman instan, misalkan kamu nggak pengen di labelmu ada tulisan saran penyajiannya, nah itu bisa kamu bungkus, misalkan satu bungkus plastik yang polos, kamu masukkan misalkan berapa gram, misalkan 10 gram ya, per 10 gram itu dimasukkan, lalu kamu bikin kemasan kotak seperti ini, lalu diisi mungkin sekitar 4 bungkus gitu. Jadi ini contohnya. Demikianlah materi kita tentang teknologi pengemasan. Selamat berkreasi.